Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapen channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi ya teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ataupun share, yaitu tentang kita akan mengenal lebih dekat, yaitu tentang perkebunan ataupun pertanian kopi teman. Jadi kita akan berbagi informasi tentang bagaimana pohon kopi, cara perawatan dan lain sebagainya. Nanti akan kita kupas tuntas lebih jelas ya teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel ini dan sudah subscribe sehingga tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe untuk membantu perkembangannya channel ini ya teman. Kita sambil jalan ya teman. Jadi kalau kita lihat, kita sedang berada di kebun ya teman. Jadi kita akan mengenal lebih jauh tentang perkopian ya teman. Jadi kalau kita perhatikan, untuk perkebunan kopi untuk bisa sampai ke fase ini, tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang karakter pohon kopi dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan pohon kopi ya teman. Jadi ini adalah jenis kopi robusta ya teman. Jadi robusta jenis klon Tugusari. Jadi ini Tugusari ya teman, Tugusari kuning. Jadi kalau kita lihat, ini buahnya cukup rapat dan kumpulannya juga cukup rapat ya teman. Nah, ini klon Tugusari. Nah, di perkebunan kita ini di daerah Jateng ya teman, ini di MDPL kurang lebih 450 ya teman. Jadi bisa dikatakan bagus ya teman. Di daerah kita kembangkan jenis klon ini ya teman. Yang paling penting itu sebelum teman-teman melakukan penanaman kopi, ini kalau kita bisa berkata, yaitu jenis kopi apa yang cocok dikembangkan di daerah kita masing-masing. Misalkan di daerah kita ini jenis klon, maksud kami jenis kopi robusta ya teman. Jadi kalau kita tahu ini jenis-jenis kopi kan ada jenis kopi arabica, robusta ataupun liberica ya teman. Nah, kalau kita budidayakan di perkebunan kita itu jenis robusta ya teman. Untuk pohonnya itu macam-macam banyaknya. Itu yang kita kembangkan di sini. Ini jenis klon Tugusari ya teman. Ada juga klon lokal ya teman. Namun bisa dikatakan untuk perkembangannya ataupun ini yang bisa beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan di perkebunan kita, yaitu jenis klon Tugusari yang bisa dikatakan berbuah maksimal ya teman. Jadi untuk kualitas ataupun kuantitasnya buah itu bisa dibedakan dengan klon lokal. Tapi perlu diketahui untuk tempat yang berbeda tentunya juga akan menghasilkan produktivitas yang berbeda teman. Jadi meskipun klonnya sama, tetapi di daerah yang berbeda mungkin bisa menghasilkan produktivitas yang berbeda. Itu berpengaruh sekali terhadap cuaca ataupun sistem perawatannya. Jadi kalau sudah faktor alam itu kita ya nggak bisa apa-apa ya teman. Misalkan ini seharusnya ini kan sudah jarang-jarang penghujan, namun nyatanya ini di daerah kita yaitu masih sering hujan tiap hari, kadang di malam hari pun sering terjadi hujan, sehingga apa yang terjadi, keruntukan buah ya teman. Jadi kalau kita lihat dari awal ketika fase matayu dan buah muda itu sangat lebat sekali, tetapi kalau kita lihat ini sudah agak ompong. Jadi karena faktor ini, faktor keruntukan. Kita juga sudah mengupayakan ya teman, dengan memberikan
pupuk dan lain sebagainya, perawatan juga, tetapi tetap ada yang rontok, tidak lepas dari pengaruh faktor alam ya teman. Kita sambil jalan ya teman. Nah, ini untuk pembuahannya sangat bagus teman-teman. Jadi ini untuk jenis kopi Robusta Kontuksari ya teman. Nah, terus untuk sampai fase ini pohon kopi tentunya harus dilakukan perawatan ya teman, ataupun pemeliharaan. Kita tidak tanam kopi begitu saja lalu bisa berbuah kayak gini, itu tidak seperti itu ya teman. Jadi langkah yang pertama, misalkan kita setelah melakukan penanaman, kita tanam pohon kopi subur tumbuh, kita langkah yang pertama yaitu melakukan penyambungan ataupun penyetekan ya teman. Jadi penyetekan dilakukan sebagai langkah awal pada pohon kopi untuk mendapatkan varietas jenis kopi yang kita inginkan, dan juga untuk mempercepat proses produktivitas dan juga tentunya meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas kopi ya teman. Nah, selain itu pohon kopi juga perlu perawatan secara intensif ya teman. Itu meliputi perawatan pemangkasan ini, perawatan yang meliputi pembuangan tunas-tunas yang tidak berguna. Nah, setelah penyambungan juga teman-teman harus melakukan pemangkasan yang namanya pemangkasan bentuk ya teman. Jadi nanti akan dibentuk kayak gimana, misalkan ini setelah penyambungan nanti cabang ataupun tunas mana yang akan dipelihara, yang akan dibuang, nah, nanti sesuai dengan selera teman-teman. Jadi bentuknya yang penting tidak tumpang tindih, ini bisa menyebar ke sini ke sana. Nah, nantinya produktivitasnya banyak bisa maksimal ya teman-teman. Selain pemangkasan bentuk, pemangkasan perawatan pemeliharaan, juga pemupukan ya teman. Untuk menjaga kesuburan, teman-teman harus melakukan yang namanya pemupukan, baik pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia, juga pemangkasan dengan maksud saya pemupukan dengan menggunakan pupuk organik ataupun kompos kandang ya teman. Jadi untuk kompos teman-teman bisa memanfaatkan kotoran-kotoran ini dari, misalkan kita melakukan pemangkasan ada ranting tua, itu bisa dimasukkan ke dalam kowen ataupun rorak atau pot buntu yang sudah kita buat. Jadi kita buat kowen dari penggal atau batang pohon, itu lebih jaraknya 70-80 cm ya. Nanti kita bisa menaruh pupuk ataupun kompos tersebut. Dari batang-batang pisang juga bisa teman. Jadi untuk menaruh ini batang pisang yang digunakan untuk nanti menambah kesuburan. Waduh.